untuk menggenapi tujuanmu, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Sebab itu berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Pasal 47. Kita sejauh mana Roh Kudus telah menguasai kita. Kita akan memperhatikan ketika Nabi Yehezkiel disuruh untuk menelusuri sungai itu. Di sekitar sungai itu, di kiri kanan sungai itu dikatakan banyak pohon. Dan di tepi aliran sungai itu banyak orang yang mendapatkan kehidupan karena mendapatkan sumber kehidupan dari sungai itu. Dan ditanyakan, itu bukan berbicara tentang jarak. Sekalipun satu hasta di Alkitab berbicara 45 cm. Jadi bukan berbicara tentang jarak, tetapi berbicara tentang musim. Nah, kita telah berbicara tentang musim. Bagaimana Roh Kudus membawa gereja Tuhan. Nah, kalau kita sudah membahas tentang secara profetik perjalanan daripada Roh Kudus dan Injil yang telah masuk ke Asia Kecil, sebab pintu gerbang timur itu berbicara tentang negara yang ada di Asia Kecil, terutama berbicara tentang negara Indonesia. Dan ketika Injil itu masuk ke Asia Kecil di Kisah Rasul 16, diinterupsi sama Roh Kudus. Dan Paulus pun belok ke Makedonia, ke Eropa. Maka Injil itu tidak jadi dibawa ke Asia Kecil pada saat itu. Tetapi agama Nestoria itu membawa masuk ke Asia Kecil abad keempat, abad ke-6, abad ke-7, bahkan sampai di Kota Barus waktu itu. Tetapi sampai sekarang tidak pernah kedengaran lagi. Tidak pernah kedengaran lagi. Itu artinya kalau itu tidak dituntun oleh Roh Kudus, itu tidak akan membekas. Nah, tetapi mari kita lihat, ketika Injil itu sudah berkeliling dari Eropa ke Amerika, ke negara-negara lain, dimanapun Injil itu ada, di mana Roh Kudus bergerak, maka negara itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan kita percaya Indonesia ada di penghujung daripada pintu gerbang timur. Indonesia hari-hari ini ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kita akan melihat penggenapannya ketika krisis di dunia, krisis energi fosil, minyak bumi telah mau selesai, sudah mau habis, diperkirakan tahun 2035 ke atas. Dan negara-negara di Timur Tengah pun sudah mulai banting setir. Negara-negara Eropa, Bahrain, negara-negara di Timur Tengah sudah mulai banting setir. Tadinya perekonomiannya dari minyak bumi telah banting setir sekarang kepada negara pariwisata. Nah, lihat, energi terbarukan pengganti minyak bumi telah banyak ditemukan, terutama di Indonesia.
minyak sawit palm oil. Kita telah banyak mendengarnya, pengganti bensin dan solar nantinya. Dan juga nikel, batu bara, semuanya, uranium, itu banyak di Indonesia. Dan ini pemerintah kita telah memulai dengan baik. Kalau dulu energi terbarukan ini diekspor dengan bahan batu, tetapi sekarang setengah jadi atau bahkan bahan jadi. Nah, lihat, kita akan melihat bahwa bangsa kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Iya, karena memang Injil itu sedang bergerak di Indonesia. Kita aminkan ini. Dan mari kita lihat sekarang, bukan secara produktif, tetapi tahun 80-an ke bawah, saya sudah bilang bahwa sebelumnya Injil itu dibawa dari Ambon. Saya lupa siapa yang bawanya, namanya. Lalu yang kedua, Omengsen, itu dari Tanah Batak. Lalu yang ketiga, itu Roh Kudus sendiri bergerak di Tanah Jawa lewat Wali Songo. Orang-orang, jadi begini, agama kepercayaan yang paling dekat dengan kekristenan adalah Kejawen, karena prinsipnya benar-benar mendekati prinsip kemanunggalan. Karena mereka betul-betul mengimani manunggal antara Tuhannya dengan mereka, sama seperti kita manunggal dengan Allah Immanuel. Nah, ketika Wali Songo dalam kegerakan Roh Kudus di Tanah Jawa, sekali lagi saya bilang, nanti tonton YouTube Bambang Nursena membahas tentang itu. Dan ketika itu banyak sekali pertemuan secara spiritual antara Wali Songo dengan Roh Kudus, dengan Yesus sendiri, sehingga terjadi penginjilan spektakuler di Tanah Jawa. Itu kegerakan terakhir. Dan setelah itu lahirlah gereja tradisi, lahirlah gereja Kristen Jawa di Tanah Jawa. Lalu di Tanah Batak lahirlah HKBP. Lalu di Maluku lahirlah mungkinkah GPIB, tidak tahu juga. Dan hampir di semuanya dampaknya ini lahirlah gereja-gereja tradisi. Dan kita telah bahas, setelah itu masuklah musim kedua. Saya katakan minggu-minggu kemarin bahwa ketika kita menjadi orang percaya, Roh Kudus langsung ada dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk menerima semua janji Bapa. Cuma sekarang gerejanya mau nggak dipimpin sama Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat gereja tradisi, nggak tahu doktrin apa, tidak terlalu mengindahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu. Dan itu sebagai gambaran daripada penglihatan Nabi Yehezkiel bahwa manusia itu ketika diukur 1000 hasta itu ada sebatas mata kaki. Sebatas mata kaki artinya tidak terlalu mau dipengaruhi oleh air sungai itu. Air sungai itu berbicara tentang Roh Kudus. Tidak terlalu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak mau memberikan diri mereka dipenuhi oleh sepenuhnya dengan Roh Kudus. Lalu muncullah, ini yang saya sebut musim yang kedua, tahun 94. Waktu itu gereja HKBP tergoncang. Mulailah keluar dari gereja HKBP orang-orang, jemaat-jemaat
Dan sebelumnya memang sudah terjadi kegerakan Pentakosta tahun 80-an. Lalu mulailah eksodus besar-besaran, termasuk saya tahun 96. Saya lahir dari keluarga yang eksodus dari gereja HKBP. Dan ketika itu lahirlah pada umumnya, yaitu kegerakan Pentakosta karismatik. Mulai meledak tahun 80, tahun 90-an sampai sekarang. Nah, kita lihat bahwa kegerakan ini adalah kegerakan, kalau bisa saya terjemahkan, bukan lagi sebatas mata kaki. Mulai disadarkan oleh kebutuhan akan pimpinan Roh Kudus. Mulai disadarkan akan memuji menyembah Tuhan lebih antusias. Mulai disadarkan akan kerinduan untuk membaca Alkitab, untuk mengalami pencerahan, pendalaman tentang pengenalan akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setelah kita berpindah dari gereja tradisi ke gereja Pentakosta karismatik, saya tidak sedang menonjolkan gerejanya, tidak sama sekali. Tetapi lihat, gereja Pentakosta dan karismatik bukanlah ujung daripada pergerakan ini. Pentakosta dan karismatik adalah bagian dari perjalanan ini. Sebatas lutut artinya naik dari setumit, dari sebelah pergelangan mata kaki. Lebih sadar akan hadirat Tuhan, lebih sadar akan kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak terpajang lagi di rak buku, tetapi Alkitab sudah mulai dibaca tiap hari, mulai direnungkan setiap hari. Kesadaran akan kehadiran Tuhan mulai kita rasakan. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mulai kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai dikuasai oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bergerak dari gereja tradisi ke gereja Pentakosta karismatik, kita mulai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebatas lutut itu artinya kita masih bebas bergerak kemana-mana. Nah, sekarang sedang di mana kegerakan yang ada? Apakah kita masih bangga dengan gereja Pentakosta karismatik? Apakah kita sudah mulai belajar semakin hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan lagi oleh keinginan daging, keinginan mata Tuhan hidup. Apakah kita mulai belajar mengenal kehendak-Nya, mengerti kehendak-Nya, dan dengan sadar mau melakukan keinginan dan kehendak-Nya? Nah, mari kita buka lagi Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalimat terakhir saya kutip, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini kalau kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 13. Coba dibuka Filipi 2 ayat 13. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya akan jelaskan nanti. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 ayat sebelumnya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kita yang disuruh mengerjakan keselamatan kita. Tetapi alasannya kita mengerjakan keselamatan adalah karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengerjakan? Kita atau Allah? Ayat sebelumnya mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan keselamatan itu? Kita. Percaya akan yang mengerjakan kita.
Kita yang mengenal keinginannya, kehendaknya. Ini artinya selaras, senada dengan surga. Kita mengerjakan keselamatan dengan cara melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu artinya harmonisasi. Jadi pertumbuhan kita sebatas mata kaki, selutut, sepinggang, sampai tidak bisa berdiri lagi. Itu artinya penyesuaian untuk hidup kehendaknya. Dari tadinya sebatas mata kaki, suka-suka kita masih melangkah kemana-mana. Tetapi mulai kita belajar untuk hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus lewat kebenaran, yaitu kerelaan kehendaknya. Lalu kita mulai bertumbuh, kita mulai dengar-dengaran, kita mulai mengenal Dia. Kita bertumbuh sebatas mata kaki, lalu selutut. Dari gereja tradisi ke gereja karismatik Pentakosta, mulai mengalami kesadaran akan hadirat Tuhan. Tetapi apakah sampai di situ saja? Oh, tidak. Kita tahu gereja Pentakosta karismatik itu lebih banyak bicara tentang berkat mujizat, tetapi mengikut Kristus agak kurang ditekankan. Tapi hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini, kita belajar untuk mengikut Kristus. Amin. Kita mulai belajar untuk mengerti kehendak Allah, untuk hidup sama seperti Yesus hidup di dunia ini, untuk hidup dewasa. Nah, sekarang mari kita lihat, kita hidup di area mana? Setinggi lutut atau sepinggang, atau sudah adakah yang tidak bisa berdiri lagi? Saya percaya tidak bisa berdiri lagi itu artinya sudah mengenakan kodrat ilahi. Amin. Karena mengenakan kodrat ilahi adalah tidak bisa lagi melakukan dosa. Karena mengenakan kodrat ilahi adalah hanya melakukan hal-hal yang ilahi. Tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang duniawi. Artinya tidak bisa berdiri lagi mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan pimpinan Roh Kudus, mengandalkan pengaruh dari Roh Kudus, penguasaan dari Roh Kudus. Itulah mengenakan kodrat ilahi. Dan kita pasti harus masuk ke sana. Siapa yang berharap bisa masuk ke sana? Wah, luar biasa. Sebab potensi ilahi telah diberikan kepada kita waktu kita lahir baru. Coba dibuka lagi, ayat ini semakin menguat dalam hidup saya. Ketika kita fokus kepada potensi ilahi ini adalah dasar kekuatan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini kekuatan, ini yang jarang diberitakan di mimbar gereja. Padahal ini adalah dasar kekuatan orang percaya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya setiap orang yang lahir baru memiliki potensi untuk melakukan kehendak Allah. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi itu tetap ada di dalam dia. Ketika benih ilahi itu kita izinkan bertumbuh, bertumbuh semakin besar, maka dia akan sampai berbuah. Benih ilahi itu ketika bertumbuh besar, semakin besar, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Berikan makanan benih ilahi itu, yaitu melakukan kehendak Bapa sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
waktu kita terus belajar mengenal Dia, waktu kita terus belajar bertumbuh untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa, dan kita belajar bertumbuh untuk mentaatinya, maka kita akan semakin memberikan kesempatan bagi benih ilahi itu menguasai hidup kita. Jadi selaras, berbanding lurus antara mentaati, melakukan sesuai dengan kehendak Allah, dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saya pernah menceritakan tentang harmonisasi. Coba bacakan sebentar, Pak, dimainkan keyboardnya, pianonya maksudnya. Lagu Hawe Gawa, apa itu? Lagu bahasa Indonesia-nya? Kami memuji Kau. Jika besaranmu, saudara nyanyi ya. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, kami memuji kebesaranmu, ajak Tuhan, ajak, sekali lagi, kami memuji kebesaranmu. Stop. Lagu yang pertama harmoni apa enggak? Lagu yang kedua amburadul. Sakit telinga saudara mendengarnya. Begitulah kita mengharmonisasikan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Kalau tidak harmoni dengan musik, kalau tidak harmoni dengan kehendak Allah, di mata Tuhan, di pendengaran Tuhan, kita merusak telinganya. Begitulah kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Menurut kerelaan kehendaknya, kita terus bertumbuh. Makanya dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan keadaan di akhir zaman ini semakin sukar. Arus dunia ini membuat semakin kuatnya pengaruh dunia ini untuk mempengaruhi orang percaya. Tapi Petrus menutup kitab ini dengan 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus menasihatkan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin bertumbuh dewasa. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengalami perubahan, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dari sebatas mata kaki, sebatas lutut, lalu kita sampai bertumbuh sepinggang, lalu kita tidak bisa berdiri lagi karena hidup kita semua dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau tidak bertumbuh, mari dengarkan Bapak Ibu, berarti saudara gagal menjadi orang percaya.
Sekalipun Bapak Ibu disekolahkan oleh orang tua, tamat S1, S2, S3, mendapatkan jabatan, punya anak, punya cucu, punya menantu, lalu meninggal. Kalau orang Batak diberikan predikat Sarimatua, Saurmatua, ada ternyata di atasnya itu lagi Mauli Gunung ya, Marnini Marnomo, Marmondo. Saya baru tahu itu dari abang saya. Tapi lihat Bapak Ibu, tanpa saudara mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara, saudara berhasil dalam tujuan yang salah. Tanpa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak akan bertumbuh dalam perubahan menjadi seperti Dia. Tanpa orang Kristen mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, dia tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam perubahan menjadi seperti Tuhan. Dalam karakter, dia tidak akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dan itu merupakan kegagalan terbesar dari ciptaan Tuhan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan mana perkara jasmani, mana perkara rohani. Amin Bapak Ibu. Nah, coba kita buka Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah kita melihat dari firman Tuhan ini, apakah kita sedang ada di semata kaki, di selutut, atau di sepinggang? Kayaknya belum ada kita yang tidak bisa berdiri lagi, karena sudah ada harus sungai kuat itu. Belum ada sampai di sana mengenakan kodrat ilahi, belum ya? Kita masih menuju ke sana. Amin. Nah, kita lihat Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, 2-3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Coba kembali ke ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat selanjutnya mengatakan begini, kamu masih anak-anak secara rohani, susulah yang menjadi makananmu. Belum bisa makanan yang keras. Nah, apa ciri-ciri daripada anak-anak rohani? Apa ciri-cirinya? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai selanjutnya. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Inilah ciri-ciri anak-anak rohani. Inilah ciri-ciri masih Kristen, masih manusia duniawi. Adanya saja pertengkaran di antara kamu sudah merupakan ciri-ciri. Nah, lihat, apakah kita menuju dewasa bisa terhindar dari pertengkaran? Bukan berarti tidak ada pertengkaran, tidak menunjukkan kedewasaan, tetapi sikap hati kita untuk melihat, memandang, dan juga bersikap atas pertengkaran itu, itulah yang menunjukkan kita anak-anak rohani atau dewasa secara rohani. Nah, kita perhatikan, coba ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Terus, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya sudah mulai dengar, kenapa sih gereja ini tidak lagi mengikuti pengajaran Pak Erastus? Ada yang benar seperti itu? Erastus yang menanam. Siapa yang menyiram? Lambok yang menyiram. Tapi siapa yang memberikan pertumbuhan? Itu yang jauh lebih penting. Dari dulu saya mengadopsi kebenaran demi kebenaran dari hamba-hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah menggolongkan bahwa ini yang paling benar. Tidak pernah. Sebab saya izinkan mereka berbicara kepada saya, lalu saya erami itu kebenaran, lalu itu menjadi file di dalam komputer kehidupan saya. Lalu ketika Roh Kudus mengambil satu file untuk diangkat menjadi suara penggembalaan, itu baru saya keluarkan dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan saya yang memakai firman itu, tetapi saya izinkan Roh Kudus. Jadi saya tidak anti kebenaran dari hamba Tuhan siapapun, tetapi saya juga tidak asal sembarang mengambil kebenaran, sebab saya sudah punya filter yang mulai dilatih. Nah, kalau enggak, bagaimana menggenapi Efesus 4 ayat 11? Efesus 4 ayat 11. Lihat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Terus 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa yang menggenapi ini? Apakah saya harus mengundang Pak Erastus ke sini baru sah? Apakah saya harus mengundang Stephen Agustinus ke sini baru sah? Apakah saya harus mengundang hamba-hamba Tuhan yang lain sebagai 5 jawatan baru sah? Tapi sayalah yang belajar. Karena panggilan saya bukan 5 jawatan. Panggilan saya adalah menerima kebenaran.
menampungnya, mengeraminya. Ketika Roh Kudus menuntun saya untuk membagikan kepada saudara sesuai dengan kerelaan kehendaknya, baru saya membagikannya kepada saudara. Amin. Itulah caranya supaya 5 jawatan itu bisa dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, seyogianya kita semua pasti menuju seperti ini. Banyak di antara kamu dikatakan harusnya sudah jadi pengajar. Memang sudah mulai mengajar. Ada sebagian pelayan sudah mulai mengajar. Ada juga mengajar bukan hanya di mimbar gereja ini, tetapi di SPM, di pengumuman-pengumuman. Oke, tetapi bagaimana yang lain? Nah, mari kita melakukan ini. Kita harusnya dari segi waktu sudah harusnya mengajar. Roh Kudus, yaitu kebenaran yang dialirkan oleh Roh Kudus lewat kehidupan kita, lewat mulut kita, harusnya sudah membawa kehidupan kemanapun kita melangkah, dimanapun kita ada. Itu menjadi mimbar-mimbar kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan setiap kebenaran demi kebenaran, baik lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita. Sebab dikatakan kemanapun air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Jadi setiap profesi kita itu akan menjadi mimbar kehidupan. Itu menjadi tempat kita untuk menjadi saksi. Kita tidak bisa hanya berdiam saja. Kita tidak panggilannya menjadi pendeta. Nggak ada namanya di Alkitab panggilan jadi pendeta. Nggak ada gitu. Jadi jangan bangga menjadi pendeta. Saya pun tidak bangga menjadi pendeta. Saya bangga menjadi hambanya Tuhan, menjadi pelaku kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang mari lihat, sejauh mana kita sudah hidup dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebatas mata kaki kan? Selutut kan? Atau sepinggang? Atau masih susu yang kuberikan? Karena kamu lamban dalam hal mendengar. Lamban dalam hal mendengar artinya waktu mendengar firman Tuhan disepelekan. Saya tidak mengatakan mencatat lebih serius dari yang tidak mencatat, tetapi mencatat jauh lebih baik supaya ada bahan untuk merenungkan di rumah. Amin. Karena dalam hal mendengar, kita semua tidak bisa menangkap dan langsung mengingat sepanjang masa, tetapi lewat mencatat kita bisa mengingat. Lalu lamban dalam hal mendengar artinya waktu datang aniaya karena firman itu, kita murtad dikatakan. Kita berespon yang salah. Kita tidak berespon sesuai dengan kehendak Allah. Harusnya Tuhan mengatakan ampuni dia, tapi kita tidak mengampuni dia. Kita bahkan marah terhadap orang. Jadi mari kita perhatikan pertumbuhan rohani kita ini. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh kebenaran, membuat kita hidup semakin mengenal Dia. Kolose 4 ayat 12. Ini dua Epafras, salah satu murid kesayangan daripada Paulus.
Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini doa dari Epapras, salah satu murid daripada Paulus, yang tidak lupa selalu mendoakan. Dikatakan supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Ini sebatas lutut atau sebatas pinggang? Orang yang dewasa. Orang yang dewasa sudah sebatas pinggang, agak lagi bebas bergerak. Kalau ada orang yang marah-marah terhadap dia, sikapnya bagaimana? Langsung marah. Tapi dia bertanya kepada pemilik hidupnya, sebab hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus memiliki hidupku. Dia bertanya kepada engkau Tuhan, marahkah engkau Tuhan dengan sikapnya? Siapa pernah mendapat jawaban dari dia? Dia berkata, wah, aku tidak marah. Kenapa engkau marah-marah? Aku tidak tersinggung. Bahkan firman Tuhan berkata, siapa yang malu mengakui aku? Aku akan malu menyaksikan dia di hadapan Bapa. Mari kita lihat. Dari sana kita mengerti apakah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah kita masih banyak dipengaruhi oleh keinginan daging, kemarahan kita, ketersinggungan kita, keharga dirian kita. Apakah kita benar-benar memiliki harga diriku adalah sebagaimana Kristus hidup di dalam aku? Kita nggak gampang tersinggung lagi. Amin. Itu ciri-cirinya. Nah, mari coba perhatikan. Itu ciri-cirinya yang hidup dalam sepinggang, di mana Roh Kudus hampir menguasai seluruh kehidupan kita. Dan sekali lagi, pertumbuhan ini tidak spontanitas, tidak instan. Ini pasti ada melakukan membutuhkan jam terbang. Kita pasti pernah gagal. Amin. Kita pasti pernah salah, tetapi jangan tinggal terus dalam kesalahan. Kita pasti pernah marah, tetapi jangan tinggal terus dalam kemarahan. Kita wajar hidup salah, makanya Tuhan buat kita masuk dalam lingkungan keluarga. Sebab hanya di dalam keluarga lah kita aman dalam pengampunan. Seorang bapa pasti bersedia mengampuni anak-anaknya. Kita pun terjamin kalau kita menyadari setiap dosa pelanggaran kita, dikatakan Allah itu setia dan adil. Dia pasti menerima kita. Amin. Dia menjamin itu. Selagi di dalam dosa, Kristus telah mati bagi kamu. Dia tidak permisi waktu dia mati bagi kita. Dia tidak permisi waktu dia disalibkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia benar-benar mengasihi kita apa adanya. Dia benar-benar mengasihi kita sebelum kita hadir di dunia ini, sebelum kita ada. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mati untuk dosa masa lalu kita, untuk dosa masa sekarang, dan untuk dosa yang akan datang. Kalau kita menyadari dosa dan pelanggaran kita, yang penting kita tidak permainkan dosa itu.
tidak permainkan. Waktu kita sadar, bertobat, menyesal, Dia pasti menerima kita. Itulah jaminan yang aman dalam keluarga kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu dengan kasih karunia, bahwa Allahnya siap untuk menanggung dosa yang dilakukan umatnya. Ada? Nggak ada. Dalam pertumbuhan mengikut Dia. Kalau kita masih tersandung dengan dosa kita, bagaimana kita bisa hidup bertumbuh menjadi seperti Dia? Enggak bakalan bisa. Pasti kita akan digelendeng oleh dosa, kegagalan, ketidakmampuan kita. Tetapi waktu kita bertobat, menyesal, sejauh tarikan nafas kita, sejauh itu juga Tuhan telah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Itulah yang menjamin kita mengikut Dia sampai kita bisa hidup menjadi seperti Dia. Enggak ada agama yang bisa menjamin itu. Sebab itu tidak ada agama yang mengajarkan hidup dalam kesempurnaan. Sebab tidak mungkin agama sampai kepada kesempurnaan. Tidak mungkin. Tapi hidup dalam kasih karunia-Nya membuat kita bisa hidup dalam kesempurnaannya. Jadi mari kita lihat apa dampaknya dalam hidup kita sehari-hari. Dampak daripada hidup dewasa. Salah satu adalah waktu kita mendengar firman Tuhan, jangan lamban dalam hal mendengar. Saya aplikasikan ini ya. Siap? Siap? Waktu kita mendengar, kita mau membangun gereja, membangun ruangan sekolah, jangan lamban. Kita jangan hanya dalam perkara rohani, semua rohani. Waktu Tuhan berbicara, semua rohani. Waktu kita diajak, mari gotong royong, kaum bapa dan anak muda, mari kita bersegera, jangan lamban. Dari sana kita menunjukkan apakah kita sudah dewasa, ataukah kita masih memperkarakan perkara-perkara hal yang sepele. Adanya nanti yang kerja itu. Kita melihat orang lain, tidak melihat diri sendiri. Orang yang dewasa tidak banyak memperkarakan hidup orang lain, tetapi memperkarakan hidup sendiri. Bagaimana responku di hadapan Tuhan? Itu ciri daripada orang dewasa. Amin Bapak Ibu. Nanti ada gotong royong dong. Ada gotong royong nanti? Seperti tidak ada Pak, karena materialnya tersendat. Oh, enggak deh. Hari biasa, kalau Bapak Ibu, ini ada Pak Simbol, helpernya anak saya. Hari biasa. Dan hari Sabtu, hari Minggu biasanya ada gotong royong. Marilah kita jangan lamban dalam hal mendengar. Amin. Ibu-ibu, mari kita bergotong royong membawa makanan. Tapi koordinasilah, jangan banjir makanannya nanti. Jadi mari kita bersegera. Ketika ada tuntunan seperti ini, mari kita bersegera. Dia akan tadi bilang, nanti persembahan dijalankan aja Pak. Iya, saya bilang dijalankan aja. Tapi jujur, itu adalah satu tindakan menjadi memaksa. Karena apa? Karena di antara kita kelihatannya lamban mendengar. Dikatakan bahwa persembahan ke depan ada dengan sengaja keluar begitu saja.
Jadi apakah kita mau dipungut nanti? Dijalankan kolekte persembahan? Jangan seperti mau ditolong ya. Halo? Marilah, kita sudah semakin dewasa. Sekarang banyak dipersoalkan di WA, di YouTube. Apakah kita masih memberikan persepuluhan? Ya, banyak dipersoalkan kan? Itu orang-orang yang mempersoalkan adalah orang-orang yang masih hidup dalam hukum Taurat. Perjanjian Baru mengajarkan bahkan lebih daripada 10% seluruh hidup kita. Apakah kita tidak malu dengan agama Buddha? Agama Buddha 40% loh. Agama Hindu 60%. Agama Kristen, persembahkanlah seluruh hidupmu. Yang mempersoalkan persepuluhan, dia pikir hanya melakukan persepuluhan sudah cukup. Seluruh hidup kita persembahkan sama Tuhan. Kalau seluruh hidup kita berarti 10% ikut enggak? Otomatis itu. Itulah persembahan yang tidak perlu sebetulnya dibuat seperti hukum Taurat lagi. Kita nggak hidup di area itu lagi. Tapi mari kita hidup mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang merdeka kita berikan tepuk tangan. Ya, jangan lagi kita merasa terhakimi. Jadi jangan lambat dalam hal mendengar. Jangan mempersoalkan siapa hamba Tuhan. Mudah. Yang penting siapa yang memberi pertumbuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Terus kami berjalan mengikut Engkau Tuhan, sambil kami menyelidiki dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Sudah sejauh mana kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu lewat kebenaran demi kebenaran yang sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu yang kami ketahui, sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu yang kami mengerti, dan supaya kami boleh menghidupinya, supaya kami boleh harmoni dengan Engkau Bapa, supaya kami boleh menyesuaikan pikiran perasaan kami dan kehendak kami kepada pikiran dan perasaan kehendak-Mu, sampai kami mengenakan kodrat ilahi itu. Kami tahu kami belum sampai ke sana, kami masih terus mau bertumbuh. Terus berikan rasa haus dan lapar akan Engkau bagi kami, supaya kami tidak memperhatikan manusiawi yang memberikan kebenaran itu, supaya kami tidak memberikan golongan demi golongan, tetapi kami memperhatikan Engkau Allah yang memberi pertumbuhan, sehingga tidak susu yang Engkau berikan lagi, tetapi makanan keras, makanan untuk orang dewasa yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh memperhatikan perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, motivasi kami dalam hidup, dalam bekerja, dalam melayani Engkau.
dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dari semata kaki kepada selutut, kepada sepinggang, bahkan sampai tidak bisa berdiri lagi. Terima kasih Tuhan. Sebelum Engkau datang menjemput kami sudah kedapatan selaras dengan Engkau, mengenakan kodrat ilahi, hidup kudus dan tak bercacat celah, menjadi mempelaimu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Sebelum kami berpisah, biarlah kami boleh mengangkat kedua tangan kami boleh menerima berkat daripada jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah, maka Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Allah Bapa memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dia akan boleh memberikan pengumuman dan persembahan pembangunan untuk gedung sekolah dijalankan. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala kita, makanan rohani kita, begitupun dengan anjuran yang disampaikan barusan oleh Bapak Gembala. Mari bagi kita jemaat yang sudah tertanam di wadah ini, kita tanggapi dengan apapun yang ada pada kita memberikannya yang terbaik. Karena untuk membuat yang terbaik di wadah kita, inilah yang kita maui saat ini. Jadi pengumuman untuk kita Bapak Ibu di wadah kita, seperti sedia kala jadwal ibadah kita sama seperti biasa, dan kita jangan lupa menopang untuk kesembuhan dari anak Bapak Diaken kita, yaitu Bapak Tambunan, yaitu adik kita Yulianti Tambunan. Mari terus kita topang di dalam doa sampai kesembuhannya nanti. Sekian pengumuman dan terima kasih.